Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di pertemuan pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat sebuah makalah ya, membuat makalah dengan baik, dengan benar dan secara efisien ya, menggunakan Microsoft Word. Jadi banyak di antara kita itu membuat makalah itu masih salah metodenya gitu ya, banyak yang manual, banyak yang tidak tahu fungsi-fungsi sebenarnya gitu ya. Jadi yang bisa dibuat otomatis menjadi manual, misalnya membuat halaman yang berbeda, jadinya ingin membuat halaman yang berbeda jadi membuat file yang banyak gitu ya, dan juga membuat daftar isi dengan otomatis gitu ya. Jadi kalau isinya itu banyak, kita nggak capek-capek scroll ini halaman berapa ya gitu, apalagi ada pembaruan update lagi seperti itu. Dan juga membuat daftar tabel, daftar gambar juga, dan membuat daftar pustaka yang secara otomatis seperti itu. Jadi langsung saja kita saksikan videonya. Selamat menyaksikan. Oke ya, kita sudah masuk ke lembar kerja Microsoft Word ya. Jadi tahap pertama yang harus kita lakukan itu yaitu men-setting kertasnya ya, layout kertasnya berapa. Kita akan buat size-nya itu menjadi A4 karena dalam makalah itu defaultnya itu ya, yang sering digunakan itu standarnya itu A4. Lalu orientationnya udah bener potret, lalu kita atur marginnya. Nah, di margin biasanya yang kiri itu 4, yang kiri itu 4, pastikan satuannya cm ya. Lalu topnya itu 3 atau atasnya 3, bawahnya 3, dan kanannya itu 3. Lalu kita oke kan. Nah, sudah. Jadi kita sudah selesai mengatur ukuran kertas dan marginnya. Lalu langkah kedua yang akan kita lakukan adalah membuat strukturnya dulu. Jadi yang pertama ini kan cover ya, cover. Jadi kalau dia cover biasanya kan halamannya itu nggak pakai halaman ya. Jadi mungkin kita buat dulu penomoran halamannya. Jadi kita bisa masuk ke desain, lalu kita ke insert ya. Kita ke insert, lalu ke page number. Kita ingin buat penomoran halamannya itu di bawah ya, jadi bottom yang di tengah aja. Nah, jadi di tengah seperti ini satu. Kalau kita enter ini berarti ada 2, lalu 3 dan seterusnya ya. Lalu ini kita sudah selesai. Yang kita anggap nomor yang pertama ini akan kita buat cover nantinya. Lalu yang kedua ini, halaman keduanya itu kan daftar isi ya, bukan kata pengantar ya, kata pengantar. Nah, di kata pengantar ini kan harusnya I ya, satu Romawi dia atau I kecil. Nah, jadi kalau misalnya ini juga satu, ini kalau kita hilangin, kita hapus aja, hapus. Nah, maka yang halaman kedua juga hilang gitu dia. Jadi formatnya itu sama dia, kalau satu kita atur untuk di bawah, di tengah ya, halaman keduanya juga dan seterusnya juga gitu ngikut. Dan satu halaman kita hapus, maka semuanya akan hilang penomorannya. Jadi gimana Pak supaya nomor halaman pertama di cover ini nggak ada nomornya, yang di kata pengantar ini satu Romawi gitu. Nah, caranya itu simpel sebenarnya. Jadi kita undo aja dulu ya, Ctrl Z. Nah, di cover ini biar aja dulu satu ya. Lalu di sini kita ke layout ya, lalu ke break kita ke next page, lalu kita klik satu kali. Nah, dia akan masuk ke halaman baru seperti ini. Nah, di sini bisa kita atur ulang halamannya. Nah, ini kan dia seolah-olah ini 2 gitu ya.
nggak ada perubahan gitu, tapi bisa kita ubah. Kita ubah itu caranya adalah dengan kita masuk ke menu insert ya, lalu tag number, kita ketik format page number ya. Nah jadi ini adalah mau angka Romawi ya, jadi I gitu ya, I. Lalu startnya dari I, lalu kita oke kan. Nah dia akan I, dan yang halaman atas masih tetap 1. Nah jadi yang atas ini kita nggak mau dia ada nomor 1 gitu ya, jadi kita klik aja gini, lalu kita different first page. Nah dia akan hilang, ini enggak gitu. Oke, kita udah punya format ya, berarti cover udah bisa. Di sini berarti kata pengantar ya, kata pengantar. Nah setelah kata pengantar apa? Daftar isi ya. Daftar isi itu masih 2 I ya, atau 2 Romawi ya. Lalu kita tulis di sini daftar isi. Setelah itu apa? Daftar gambar misalnya. Tapi itu nanti ya daftar gambar lah ya. Daftar gambar. Lalu kontrol enter ya, kalau mau ke bawah langsung, kalau enter saja dia ke bawah ke baris. Baru kalau mau ke halaman baru kontrol enter. Nah setelah daftar gambar, daftar tabel misalnya, daftar tabel. Nah sudah, berarti ada sampai halaman 4 ya di huruf Romawi. Nah di sini kita mau kembalikan lagi, kita masuk ke bab satunya gitu. Jadi bab satunya itu dimulai dari 1 gitu ya. Jadi langkahnya sama seperti tadi ya, kita ke layout, break, lalu ke next page. Nah di next page dia kembali lagi ke I gitu ya. Jadi kita atur ulang formatnya, insert, lalu ke page number, format page number, kita buat lagi dia ke angka desimal biasa ya, lalu kita startnya dari 1. oke, itu dia, jadi ada lagi dia satunya. Nah gitu ya. Oke, sudah penomor halaman sudah ya. Jadi yang pertama cover nanti belakangan aja lah ya. Kita masuk ke kata pengantar dulu ya. Kata pengantar ini biasanya hurufnya itu kan besar ya, besar, lalu di tengah gitu ya, sama seperti judul bab. Nah kesalahan kita keseringan itu, jadi kalau misalnya di subjudul ini kan biasanya orang di Times New Roman, lalu 14, lalu bold, lalu di tengah gitu ya, lalu enter lagi ke bawahnya, baru misalnya di sini udah balik lagi ke 12. Nah diatur lagi 12 ini B gitu ya. Nah ini akan sangat lama ya, jadi ada pengaturan supaya kita mengatur untuk judul besar ini. Setelah kalau kita mau membuat ini lagi, kita memakai pengaturan yang itu lagi tadi gitu. Jadi yang normal ini juga kalau udah normal nanti kita klik normal gitu. Gimana caranya? Di sini. Nah ini dia. Ini adalah fungsinya untuk membuat format tulisan gitu ya. Jadi kalau kata pengantar ini biasanya dia di heading 1. Nah ini juga sangat berpengaruh nanti ketika kita membuat daftar isi ya. Jadi kata pengantar ya, kata pengantar ini kita buat tipenya itu heading 1. Nah tapi defaultnya itu warna biru dan seperti ini dia. Jadi bisa kita modifikasi gitu. Jadi kita modifikasi, klik kanan di sini lalu modify. Nah keluar tampilan seperti ini. Namanya biarkan saja ya. Lalu formattingnya itu kita letakkan jenis fontnya itu Times New Roman, lalu 14. Nah ini jangan ada warna, otomatis aja. Lalu dia di mana? Di rata tengah ya. Lalu 14 sudah benar, lalu bold. Nah untuk mengatur paragrafnya itu kita masuk ke paragraf ya. Nah ini before-nya ini kita buat 0.
Nah, spasinya itu kita buat, kalau judul besar itu biasanya satu ya, atau single. Kita buat satu, lalu klik OK. Dan sudah heading sudah kita buat pengaturannya, lalu kita klik OK. Nah, dia akan ke tengah sendiri dan seperti ini gitu. Atau mau kita buat menjadi huruf besar semua. Nah, seperti ini kata pengantar. Nah, setelah dia masuk ke sini, dia akan normal gitu ya. Normalnya ini tapi dia kalibri dia normalnya ini. Jadi kita akan ganti normal ini menjadi kita modify lagi. Ini kalibrinya kita menjadi Times New Roman. Ini 12, ininya Justify ya, rata kanan kiri ya. Lalu formatnya otomatis udah benar. Lalu kita edit di paragraf, afternya itu kita buat 0. Nah, biasanya biar rapi untuk makalah itu spasinya itu 2 double ya. Lalu kita klik OK. Nah, sudah. Jadi kalau mau ke normal kita tinggal klik ke normal lagi gitu ya. Jadi tulisannya akan sama. Nah, lalu kan biasanya setelah judul besar ada judul sub-babnya gitu ya. Misalnya satu latar belakang misalnya. Nah, latar belakang ini kan subjudul ya. Subjudul itu juga dia tulisannya itu unik gitu. Jadi biasanya itu memang 12 tapi bold besar. Nah, itu biasanya di mana? Itu di heading 2 namanya. Jadi kita buat pengaturan subjudul ini di heading 2. Jadi bisa di sini kita modify heading 2-nya. Nah, heading 2 biarkan, lalu Times New Roman 12. Lalu ininya 0 otomatis ya, tetap dia rata kanan kiri TV. Lalu kita atur lagi, ininya bold ya. Lalu kita atur formatnya menjadi double, spasinya ada benar, before-nya 0 aja, buat before-nya 0. Oke. Lalu klik OK. Nah, jadi gini dia ya. Latar belakangnya juga memakai heading 2, dan ini juga nantinya akan sangat berpengaruh pada daftar isi karena kita memakai heading. Nah, biasanya ada lagi heading 3-nya, misalnya ya misalnya ini 11 latar belakang misalnya ya. Lalu 11 ini mempunyai sub point lagi gitu ya. 111 pendahuluan misalnya, Nah, ini kan juga termasuk heading yang akan kita masukkan juga nanti di daftar pustaka. Nah, ini akan kita buat menjadi namanya heading 3 gitu. Jadi kita buat lagi di sini heading 3 ya. Defaultnya warna biru dia. Kita modifikasi. Biarkan namanya heading 3. Ini kita buat jadi Times New Roman. 12 sudah benar, otomatis rata kanan kiri. Tetap kita kasih bold aja ya, kita kasih bold. Lalu kita ke paragrafnya, before-nya 2, dan ini double udah benar. Lalu klik OK. Sudah. Jadi ini adalah heading 1. Heading 1-nya kenapa nggak bold? Coba kita lihat. Bold ya, cuman mungkin ini kalau kita gini kan coba besar dia kan, tebal dia. Oke, kita sudah selesai membuat tipe-tipe jenis fontnya ya. Jadi kita nggak perlu mengatur-ngatur ulang lagi ya. Kalau untuk kata pengantar atau untuk judul besarnya nanti kita akan buat 14. Nanti kalau kemarin kita buat lagi ini 12 gitu ya. Sangat-sangat tidak efisien. Oke, kita sudah buat ya. Ini kita hapus aja dulu. Nah, lalu kata pengantar gitu ya. Oke, nah ini mungkin kita isi aja ya. Isinya XXX, mungkin nanti akan kalian lengkapi ya. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bla 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 bla. Sudah. Ini di normal. Nah, setelah kata pengantar daftar isi kan kita mau buat seperti ini ya. Menjadi heading 1. Ada masalah, tinggal daftar isi, kita klik heading 1. Nah, dia akan besar dan
kata sendiri gitu ya. Formatnya sudah mengikuti yang sudah kita buat tadi, tinggal kita buat yang menjadi huruf kapital semua. Sudah, nanti daftar isinya akan kita isi secara otomatis. Lalu daftar gambar juga ya. Jadi ini kita buat menjadi heading 1. Daftar tabelnya juga ya. Heading 1. Sudah, jadi berarti ini adalah bab 1 ya. Bab 1. Kita pakai heading 1. Bab 1. Bab 1 pendahuluan. Oke. Nah, jadi setelah selesai kita ke normal, klik normal, lalu nggak ke normal, kita mau buat subbabnya ya. Berarti di mana subbab? Berapa heading berapa? Ya, heading 2 ya. Heading 2. Jadi kita buat di sini adalah 11 latar belakang. Nah, setelah itu kita akan tulis poin-poinnya ya. Latar belakang hanya adalah bla 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 gitu ya. Jadi bisa kita skip aja ya, mungkin nanti akan kalian buat ya kata-katanya. Mana ini saya hanya menjelaskan teknisnya saja ya, jadi kata-katanya nanti kalian buat aja sendiri. Oke, setelah itu selesai bab 1, kita anggap selesai bab 1. Oh iya, ini kan masih apa ya? Oh, ini paragraf yang baik itu dia harusnya kata pertamanya aja yang menjorok, kata keduanya baris keduanya dia ke sini. Jadi caranya itu ini biarkan di sini, lalu tarik ininya. Nah, seperti ini. Jadi hanya ininya aja yang satu paragraf dinamakan gitu ya. Jadi disejajarkan biar rapi. Nah, satu-satu sudah selesai. Mungkin kita ke 1-2 misalnya kan. 1-2 berarti heading 2. Heading 2, 1-2. Perumusan masalah. Perumusan masalah. Oke, kita nggak usah buat. Lalu kita buat kata-katanya. Adapun perumusan masalah dari makalah ini adalah sebagai berikut gitu ya. Nah, misalnya di sini kita mau buat heading 3-nya gitu. Jadi 1, 2, 1. Nah, ini adalah heading 3 gitu ya. Jadi kita buat ini untuk jadi heading 3-nya. Oke, kita buat di sini aja ya biar rapi. Kita sejajarkan dengan A ini ya. 1, 2, 1. Rumusan masalah. Nah, ini kita buat biar rapi, kita buat di sini. Nah, gitu. Ini dibuatkan aja ya. Lalu kata-katanya kita buat ini juga di sini, kita mulai lurusin aja. Adapun rumusan masalah pada makalah ini adalah sebagai berikut. Lalu pakai poin misalnya 1 gitu ya, kita pakai format numbering 1 bla 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 gitu ya. Sekali kita buat 2 bla 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 bla, 3 bla bla bla. Oke, selesai. Nah, lalu adapun heading 3-nya lagi ya, rumusan masalah gitu ya. Lalu kita buat lagi heading 3-nya 1, 2, 2. Apa ini? Ruang lingkup misalnya, ruang lingkup masalah. Ruang lingkup aja buat. Nah, jadi ini juga kita buat menjadi heading 3. Heading 3 ya.
Jadi ini kita buat. Adapun kita buat x aja deh biar cepat ya. Nah, jadi caranya itu sama ya. Buat aja di sini ya biar rapi karena bukan berbentuk paragraf. Oke, kita anggap selesai bab 1 ya. Jadi kita ke bab 2, Ctrl Enter. Bab 2, landasan teori. Landasan teori ininya semua kita buat menjadi heading. Nah, landasan teori sudah kita buat subjudulnya heading 2 biasanya apa biasanya 1, 2, 1 gitu ya. 2, 1 landasan teoritis. Nah, jadi ini tinggal kita buat aja narasinya, bla 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 ya. Nanti kalian yang membuat narasinya, saya hanya teknisnya saja seperti yang saya bilang tadi. Oke, nah sudah selesai kita buat bab 2-nya ya. Setelah itu kita buat gambar ya, daftar gambar ya. Jadi ada mungkin di makalah kalian nanti akan ada banyak gambar, ada banyak tabel gitu. Jadi kita buat secara otomatis nanti pada daftar pustakanya gitu. Jadi nggak capek-capek gambar ini halaman berapa ya, nomor berapa ya gitu. Jadi caranya itu adalah kita insert dulu gambarnya ya. Insert dulu gambarnya. Gambar apa aja terserah deh gitu ya. Contohnya logo penusa aja. Logo penusa, lalu kita buat di tengah. Nah, gambar di tengah, lalu klik kanan pada logo gambarnya ini ya. Lalu kita cari di blok ya, di blok. Nah, ini lalu kita insert caption ya. Jadi ini kita buat caption gitu. Ini labelnya itu ada defaultnya itu ada equation, figur, gambar, tabel dan table. Nah, kita akan buat yang tabel ya. Jadi ini tabel dan gambar ini udah saya tambahkan ya. Jadi kalau kalian mau buat judul apa label dari captionnya itu bisa di new label gitu ya. Jadi bisa kalian buat tabel atau apa dan sebagainya gitu. Jadi ini saya buat tabel. Nah, jadi dia tabel 1, dia otomatis langsung tabel 1 gitu ya. Tabel 1 bukan tabel ya, gambar 1 gitu. Logo Estetik Penusa. Klik OK. Nah, dia akan seperti ini ya. Nah, jadi kan kita ingin ini Times New Roman dan 14 ya, nggak 9 seperti ini. Jadi kita klik coba di sini. Jenisnya ada juga dia jenis font seperti ini, tapi di bawah. Nah, dia caption. Nah, captionnya itu kita modify ya. Kita modify. Namanya tetap biarkan caption Times New Roman 12 ya. Dan ini otomatis warna hitam. Lalu biarkan dia rata kanan kiri. Lalu kita buat formatnya itu single aja ya, single satu ya. Jadi ininya kita buat 0 aja. Oke kan? Nah, ini dia gambar satu logo Estetik Pelita Nusantara. Nah, misalnya sebagai contoh kita buat banyak deh gambarnya gitu ya. Jadi memudahkan gitu ya kalau memang gambarnya banyak. Kita insert lagi, misalnya gambar ini deh. Kita buat di tengah. Kita agak besarin sedikit. Lalu kita insert caption, klik kanan, insert caption. Nah, ini udah langsung gambar 2 gitu ya. Gambar 2 apa misalnya bunga gitu, bunga gitu ya. Lalu klik OK.
Nah kemarin dia berarti nggak cukup ke atas ya, bahwa dia gambar 2 bunga. Nah itu untuk gambar. Jadi untuk tabel gimana? Untuk tabel sama ya, kita insert dulu tabelnya. Insert table, mau dari sini mau berapa tabelnya ya, terserah. Lalu kita isi misalnya terserah aja ya, nanti ini kalian yang isi. Lalu cara membuka captionnya gimana Pak ya? Jadi di sini yang ada tambah ini kita klik dulu sekali, klik kiri, lalu klik kanan, lalu kita insert caption. Nah ini bukan gambar ya labelnya, tapi apa? Tetapi adalah sebuah tabel. Ya, tabelnya tabel 1. Karena tabel 1 data mahasiswa gitu ya. Lalu kita nah ini ya, ini kan above selected tadi ini di bawah ya. Kalau daftar gambar itu captionnya itu di atas, daftar tabel itu captionnya di atas gitu. Jadi kita below select item lalu oke. Di bawah ya, klik kanan, insert caption, data mahasiswa, above ya kalau di atas ya, above kalau ya. Lalu oke. Nah dia di atas. Lalu kita ke tengah sendiri aja. Oke, tabel 1 data mahasiswa. Orangnya kayaknya kurang, agak ini ya. Sama ya. Sepertinya miring ya. Berarti kita sangat dimodify di captionnya. Ada miring ya, ini miring. Jangan kita buat miring ya. Otomatis lalu nah jadi dia nggak miring. Oke, tabel 1 data mahasiswa. Misalnya ada lagi insert table, kalau nggak mau dari sini kita buat dari insert ya, mau berapa kolomnya, mau berapa row-nya gitu ya. Jadi saya mau buat kolomnya itu ada 4, rows-nya atau barisnya itu ada 6 gitu ya. Nah seperti ini, sama seperti tadi, klik yang tanda yang di ujung sini, ada tambah ini, klik sekali, klik kanan, insert caption. Nah dia udah tabel 2. Tabel 2 adalah data dosen misalnya. Lalu kita klik OK. Nah tabel data dosen ya. Kalau kita ketengahkan sendiri, kita sudah punya 2 data gambar dan data tabel gitu. Lalu apalagi ya, daftar pustaka lah ya, daftar pustaka. Nah daftar pustaka ini kita bisa update secara otomatis gitu ya. Caranya itu adalah kita klik dari reference, lalu manage search, lalu kita klik new. Nah ini tipe sortnya itu apa gitu, ada book section, journal, artikel, proceeding atau conference, terserah apa. Misalnya dari book ya, dari book atau buku. Kita buat buku aja dulu. Lalu lanjutnya English Indonesia. Autornya apa, misalnya ada buku saya, contohnya buku saya aja lah ya. Kita buka dengan itu. Oke, nah judul bukunya desain web ya, nama pengarangnya Yuda gitu ya. Oke, kita buat di sini autornya atau penulisnya itu namanya Yuda Perwira. Lalu titel atau judul bukunya desain web, HTML, CSS dan JavaScript. Lalu year-nya tahun 2019, city-nya Medan, publisher-nya CV Rudang Maya. Lalu kita klik OK. Nah sudah ada ya. Lalu kita close dulu.
Jadi kita di sini kita tulis daftar pustaka. Daftar pustaka ini H1 ya. Kita tulis H1 pustaka. Oke. Nah, di sini kita isi ya daftar pustakanya. Nah, tadi hanya satu buku ya, mungkin daftar pustaka itu kan banyak ya, mungkin bisa 10 atau lebih gitu. Jadi cara memunculkan yang telah kita buat tadi. Nah, daftar pustaka kan ada aturannya ya. Kalau kita buat untuk karya ilmiah itu pasti ada aturannya gitu. Pertamanya namanya dulu. Kalau dia memakai Harvard, dia nama belakangnya dulu, lalu tahunnya, lalu judulnya, seperti itu. Nah, jadi di sini udah otomatis. Jadi tadi kita udah buat di manage source. Kalau mau menampilkan daftar pustaka yang telah kita daftarkan, itu di bibliografi ya. Bibliografi, pilih yang mana? Yang seperti ini, reference atau book citation, itu yang mana? Itu biasanya yang ini ya, yang reference ini ya. Kita klik yang reference ini. Nah, seperti ini dia. Perwira Y. Tadi kan kita terus sudah perwira ya. Jadi memakai sistem Harvard seperti ini. Perwira Y 2019 desain web HTML, CSS dan JavaScript. Sangat simpel. Kalau kita buat sendiri kan kayaknya sepertinya sulit ya. Anda punya dulu, tadi udah ada kolom-kolomnya, tinggal dimasukin seperti itu. Oke, sekarang kita membuat apa ya? Daftar isi. Nah, ini yang penting sekali, yang menarik sekali. Daftar isi. Nah, daftar isinya tadi kan kita sudah memakai heading 1, heading 2, heading 3 ya. Jadi di sini kan kita update ya. Jadi caranya itu kita cari di menu reference, lalu table of content. Nah, pilih yang mana? Terserah kita, selera yang mana, yang ini atau yang ini atau yang ini, terserah. Kita pakai yang konten ini aja ya. Konten. Nah, sudah dibuatkan. Daftar pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tuh. Nah, rapi kan? Kalau coba bayangkan kalau kita buat manual gitu ya. Latar belakang dari halaman berapa? Tarik dulu, latar belakang. Halaman 1 seperti itu. Nah, itu kalau kita tahu caranya, simpelnya kan simpel dia. Nah, ini daftar isi. Lalu bagaimana dengan daftar gambar, Pak? Nah, sama caranya. Caranya sama. Jadi tinggal tetap di menu reference, tetapi di sini insert table of figure. Nah, jadi yang mau kita apa nih labelnya? Yang tabel atau yang gambar? Tadi ini gambar ya, berarti yang gambar kita buat labelnya gambar. Nah, ini dia, yang mana? Yang gambar 1 atau gambar 2 gitu. Yang ini aja, lalu kita klik OK. Ini dia, sudah jadi. Gambar 1 logo pengusaha, gambar 2 bunga. Bener nggak ini, Pak? Ini langsung di halaman 2, halaman 3. Kita cari ke bawah. Bener nggak gambar 1 di halaman 2 dan gambar 2 di halaman 3 ya? Gambar 1 tadi di halaman 2. Nah, ini gambar 1. Nah, ini halaman 2 udah benar. So, ini gambar 2 di halaman 3 gitu ya. Dan ini tabel, ada 2 tabel ini sama-sama di halaman 3 gitu. Jadi kita buat daftar tabelnya. Nah, di sini daftar gambar tadi sudah ya. Jadi ini daftar tabel. Enter. Kita insert table of figure, lalu kita buat table. Lalu oke. Sudah selesai. Nah, bayangkan kalau kalian membuat skripsi misalnya yang sampai 100 halaman gitu ya, ini akan sangat memudahkan sekali gitu ya. Dimana di sana ada banyak tabel, ada banyak data, di bab 1, bab 2, bab 3 ada tabel dan sebagainya. Ini akan sangat memudahkan jika kalian menguasai ini. Seperti itu. Oke ya, ini mungkin untuk strukturnya udah jadi nih, covernya tinggal dibuat cover kalian sendiri aja. Kata pengantar, kita juga udah bisa membuat halaman yang berbeda ya. Nah, ini konten ini buang aja saja. Oke, seperti ini. Oke ya, jika ada yang bingung bisa kalian
misalnya di kolom komentar atau nanti di Google Classroom ataupun di grup WA. Mungkin sekian ya video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Jadi tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah, dan tetap produktif. Oke, jaga kesehatan dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. See you, bye bye.